Selamat pagi untuk Bapak Jonas Pringki penggabean MKOM. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya John Roy Siregar, Prodi MI 21A dengan NIM 2131008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas algoritma mengenai yang materinya adalah yang pertama flowchart, yang kedua cara membuat decision dan kode programnya, yang ketiga cara membuat dan kode program looping. Flowchart adalah salah satu bentuk algoritma yang berbentuk notasi simbol-simbol. Nah, untuk notasi simbol-simbol flowchart yang pertama itu adalah flow line, yang berarti aliran dengan tanda panah ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Yang kedua adalah terminator. Ini disebut dengan start atau end, yang berarti memulai dan mengakhiri. Yang ketiga output dan input. Yang keempat decision atau keputusan. Yang kelima looping, yang disebut dengan pengulangan. Yang keenam disebut dengan proses. Yang ketujuh konektor. Konektor dibagi atas dua lagi. Yang pertama itu page konektor dan yang kedua off page konektor. Dan yang kedelapan adalah subroutine. Nah, tips menggambar diagram flowchart adalah yang pertama start, yang kedua input, yang ketiga proses, yang keempat output, dan yang kelima end. Nah, untuk contoh, gambarlah flowchart dan buat kode program untuk menyelesaikan volume balok. Yang pertama, kita tentukan dulu inputnya apa saja. Panjang kali lebar kali tinggi. Yang diproses panjang kali lebar kali tinggi. Untuk outputnya adalah volume. Untuk gambar flowchartnya adalah seperti ini. Start, yang kedua input, yang diinput tadi panjang, lebar, tinggi. Terus kita proses di sini volume, berarti V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, yang di output di sini adalah V dan terakhir N. Untuk kode programnya, nah ini dia. Yang pertama CLS, yang kedua panjang. Panjang itu ditampung oleh P. Yang kedua input lebar, tanda petik 2 lebar, titik 2, tanda petik 2 lagi, koma L. Input tinggi, titik 2, tanda petik 2, koma tinggi. Volume atau lambang V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Maka kita print di sini volume balok adalah V. Yang kedua adalah decision. Decision ada dua buah bentuk. Yang pertama itu kita bilang disebut if tunggal, dan kedua if jamak atau lebih dari dua pilihan. If and if select case. Nah, yang pertama bentuk if tunggal atau rumus dari if tunggal adalah yang pertama, jika kondisi pilihan pertama maka ada jawaban pilihan pertama. Selain itu, jika kondisi pilihan kedua maka diakhiri dengan and if. Contoh di sini adalah yang dibuat nilai sama keterangan. Nilainya lebih besar dari 80 maka dinyatakan keterangannya lulus. Jika lebih kecil sama dengan 70 dinyatakan keterangannya gagal. Nah, untuk gambar flowchartnya start, inputnya di sini kita buat nilai. Terus nah, untuk kondisi atau ini dibuat nilai sama dengan 80 maka dia dinyatakan lulus atau ya. Jika selain dia dari nilai lebih besar sama dengan 80 maka dinyatakan gagal atau tidak. Maka diakhiri dengan end if. Nah, untuk kode programnya di sini CLS, input masukkan nilai, tanda petik 2,
kita buat koma, nilai, tanda petik 2 lagi. If nilai lebih besar sama dengan 80 dan kita print di sini lulus. Selain itu, selain dari lebih besar 80 maka dinyatakan gagal. Nah, yang kedua bentuk if jamak atau lebih dari 2 pilihan. Contoh, gambarlah flowchart dan buat kode program dari tabel keputusan tersebut. Di sini dibuat kode jenis merek badminton. Yang pertama INX dengan hasil Yonex, yang kedua LNG dengan hasil Li-Ning, yang ketiga ADS hasil Adidas, dan yang keempat PWX dengan hasil Power Max. Oke, langsung saja kita buat. Di sini kita mulai di start dulu, yang kemudian kita input kode. Dan satu hal lagi, kita jangan lupa membuat tanda simbol string. Kenapa pakai simbol string? Karena dia itu merupakan karakter. Nah, kita buat di sini dengan kode INX. Jika keputusannya atau hasilnya sama dengan, maka dia akan menghasilkan Yonex. Selain itu, maka dia menghasilkan kode LNG dengan hasil Li-Ning. Maka kita turunkan lagi, masih ada jawaban lagi. Kode yang ketiga itu tadi ADS, jawabannya dengan Adidas. Yang keempat dengan PWX dengan hasil menyatakan ya Power Max. Dan yang terakhir adalah N. Yang ketiga looping atau pengulangan. Ada 3 jenis perintah looping. Yang pertama for next, yang kedua while when, yang ketiga do loop. Nah, yang pertama for next, rumusnya itu for var sama dengan nilai awal to nilai akhir step tambah n. Statement next part. Selanjutnya contoh mencetak angka 10, 20, 30 sampai 50. Maka untuk kode programnya adalah CLS for X sama dengan 10 to 50 step tambah 10. Maka angka 10, 20, 30 sampai 50 itu ditampung oleh si X for X. Maka kita print sini print X next X. Nah, yang kedua untuk si while when dengan rumus var sama dengan nilai awal, while var lebih kecil, koma lebih kecil sama dengan nilai akhir, dan selanjutnya atau statement var sama dengan var lebih tambah n. Contoh when. Contoh CLS X sama dengan 1, while X lebih kecil 10. Maka kita print di sini komputer X sama dengan X tambah 1 dan akhiri dengan when. Jika di sini lebih kecil dari 10, maka dia akan nanti mencetak komputer sebanyak 9 kali. Nah, untuk yang ketiga, perintah dari si do loop dengan rumus var sama dengan nilai awal do while atau kondisi dengan statement var sama dengan var tambah n. Loop. Contoh si loop, buatlah program basic untuk menampilkan bilangan kelipatan 2 dari 0 sampai dengan 40. Kita buat kode programnya di sini CLS sama dengan X sama dengan 0, while X lebih kecil sama dengan 40. Print X sama dengan X ditambah 2 dan N. Atau bisa juga dengan program yang kedua, karena dia ada bentuk 2 pilihan program. Yang pertama CLS, yang kedua X sama dengan 0, yang ketiga do, terus print X sama dengan X tambah 2, loop while X lebih kecil sama dengan 40 dan N. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Dan satu hal lagi, terima kasih banyak untuk Bapak Jonas yang telah mengajari kami dengan baik. Seperti pepatah orang bijak mengatakan, jika orang sukses percaya pada faktanya, tetapi orang gagal percaya pada katanya. Terima kasih semua.